Oke, selamat sore, salam olahraga. Yang pertama saya akan membahas pertandingan Paris Jerman yang akan berhadapan dengan Manchester City. Oke, ini ajang balas dendam, dimana di semifinal Paris Jerman waktu itu tumbang dengan Manchester City dengan skor 2-0. Oke, saya melihat dari ringkasan pemain, total ada 5 pemain yang tidak akan bermain untuk Paris Jerman. Dipastikan Messi kemudian Verratti sudah bisa bermain untuk laga malam hari ini. Kemudian dari Manchester City ada 2 pemain yang tidak akan bermain. Kemudian dari PSG total 5 pemain, termasuk Di Maria, Ramos, dan Kurzawa. Oke, melihat dari head to head 5 laga terakhir yang dijalani oleh PSG, belum pernah mengalami kekalahan, sama persis seperti Manchester City. Kemudian saat kemampuan PSG bermain kandang, saya cek di sini belum pernah terkalahkan. Kemudian kemampuan Manchester City saat bermain tandang di sini mengalami kekalahan 2 kali. Oke, saat menghadapi Leicester, Brighton, Tottenham, kemudian kemenangan 2 kali. Oke, melihat dari peringkat sementara masih tetap PSG ada di peringkat pertama memperoleh 3 poin, dimana di pertandingan sebelumnya menang saat menghadapi Leipzig. Dan untuk laga malam hari ini PSG harus menangkan laga karena di pertandingan pertama di Liga Champion mereka berbagi poin dengan klub Brugge. Oke, lihat dari pasaran handicap, kedua tim ini sama memberikan poor handicap. Kemudian dari laga ini sebenarnya kuat Paris Saint-Germain menahan setengah handicap. Oke, setengah bola untuk laga ini kuat PSG menahan setengah handicap. Dan di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan RB Leipzig yang akan berhadapan dengan klub Brugge. Oke, untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Di sini odds 1/7. Dan saya melihat dari line up pemain total ada 3 pemain yang tidak akan bermain untuk klub Brugge. Kemudian ada sekitar 5 pemain yang tidak akan bermain untuk Leipzig. Oke, melihat dari head to head 5 laga terakhir yang sudah dijalani oleh Leipzig, di sini hanya memenangkan laga 1 kali. Dan untuk musim ini memang Leipzig sedikit mengalami penurunan performa dibanding musim lalu. Menangkan laga 1 kali, kalah 3 kali, dan imbang 1 kali. Kemudian kemampuan dari klub Brugge untuk musim ini, oke, imbang 2 kali, menang 2 kali, dan kalah 1 kali. Kemudian kemampuan Leipzig saat bermain kandang, oke, cukup menjanjikan, hanya mengalami 2 kekalahan saja. Kemudian untuk klub Brugge sudah pastinya lebih baik, tetapi inilah laga kandang Leipzig, laga kandang hidup mati, harus meraih 3 poin untuk menambah poin di peringkat sementara. Oke, jika memenangkan laga Leipzig akan memperoleh 3 poin. Kemungkinan sini Leipzig mampu karena bermain kandang seperti kita berada di rumah, cukup pede dan cukup percaya diri. Kemungkinan sini Leipzig menangkan laga, Leipzig win, atau memberikan poor 3/4 handicap untuk laga Leipzig berhadapan dengan klub Brugge. Dan di laga yang ketiga saya membahas pertandingan Porto yang berhadapan dengan Liverpool. Oke, ini cukup menarik untuk laga ini. Saya melihat dari ringkasan pemain ada total 2 pemain yang tidak akan bermain untuk Liverpool. Oke, Firmino sudah dipastikan bisa bermain, Minamino, kemudian Williams. Kemudian dari Porto PP dipastikan sudah bisa bermain untuk laga malam hari ini. Kemudian 2 pemain dipastikan tidak bisa bermain untuk tuan rumah Porto. Kemudian dari head to head 5 laga terakhir yang dijalani oleh Porto, oke, belum pernah mengalami kekalahan. Kemudian dari Liverpool cukup baik, belum pernah mengalami kekalahan. Kemudian kemampuan Porto saat bermain kandang, oke, sama persis, sama bagus. Kemudian untuk Liverpool kalah 1 kali saat berhadapan dengan Hertha Berlin. Kemungkinan laga ini laga uji coba. Kemudian dari peringkat sementara Liverpool ada di peringkat pertama dengan memperoleh 3 poin saat berhadapan dengan AC Milan. Kemudian Porto ada peringkat 3 berbagi poin saat berhadapan dengan Atletico Madrid di awal babak Liga Champion. Oke, karena odd di sini 1/4, kemudian Liverpool memberikan poor 1/4. Sebenarnya di sini lebih baik menahan Liverpool, memilih Porto, mengambil handicap 1 yang diberikan oleh Liverpool. Oke, menahan 1 bola untuk laga ini kemungkinan akan terjadi imbang atau selisih 1 gol. Untuk over-under kemungkinan laga ini akan melebihi dari 2 gol, mungkin 3 gol akan tercipta dalam laga ini.
Oke, dan di laga berikutnya, di laga keempat, saya membahas pertandingan Dortmund yang akan berhadapan dengan Sporting Lisbon. Dan saya melihat dari susunan pemain untuk laga malam hari ini, oke, ada satu pemain yang tidak akan bermain untuk Sporting Lisbon. Kemudian 5 pemain sudah dipastikan tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini dari tuan rumah Dortmund. Oke, dan ini dia dipertanyakan ini besar kemungkinan pemain ini sudah bisa bermain. Oke, mulai ini Asad, Reus, Reina, kemudian Haaland bisa bermain. Oke, melihat dari head to head 5 laga terakhir yang dijalani oleh Dortmund hanya mengalami 1 kekalahan. Kemudian saat kemampuan Dortmund menjadi tuan rumah di sini mengalami kekalahan 1 kali, oke, kemenangan 4 kali. Kemudian dari keseluruhan Sporting Lisbon imbang 2 kali, 1 kekalahan dan 2 kemenangan. Kemudian kemampuan Sporting Lisbon saat bermain tandang di sini, oke. Kemudian kedua tim ini sudah pernah bertemu di tahun 2016. 2 kali dimenangkan oleh Dortmund dengan skor 1-2 dan 1-0. Mungkin dari peringkat sementara untuk klasemen Liga Champions masih tetap Ajax ada di peringkat pertama dengan memperoleh 3 poin dan mencetak 5 gol dan 1 kali kebobolan. Kemudian dari Dortmund mencetak 2 gol, 1 kali kebobolan dan meraih 3 poin. Untuk Sporting Lisbon masih nihil, belum pernah mengalami kemenangan alias kalah di laga pembuka Liga Champions. Kemudian dari odd handicap tetap kemungkinan akan dimenangkan oleh Dortmund. Di sini Dortmund win atau memberikan pur 1 handicap kepada Sporting Lisbon. Oke, sangat kuat untuk Dortmund untuk laga malam hari ini bisa memenangkan laga di kandang. Dan di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan Shakhtar Donetsk yang akan berhadapan dengan Inter Milan. Melihat dari line up pemain total ada 1 pemain yang tidak akan bermain untuk Shakhtar Donetsk, kemudian 3 pemain yang tidak akan bermain untuk Inter Milan. Kemudian melihat dari head to head 5 laga terakhir yang sudah dijalani oleh tuan rumah Shakhtar Donetsk mengalami kekalahan 1 kali dan 4 kali kemenangan. Dan untuk Inter Milan yang akan bertandang ke markas Shakhtar Donetsk, 2 kali imbang, 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Real Madrid. Kedua tim ini sudah pernah bertemu. Inter Milan berhasil menangkan laga 2 kali dan 3 kali imbang untuk laga ini. Karena ini laga kandang Shakhtar Donetsk, ya berani menahan 1,5 untuk laga ini, mengambil Shakhtar Donetsk. Kemudian dari peringkat sementara, kedua tim ini belum pernah meraih kemenangan di laga pertama alias mengalami kekalahan. Shakhtar Donetsk kalah 2-0, kemudian Inter kalah 1-0. Dan untuk laga ini saya akan mengambil Shakhtar Donetsk dan mengambil handicap 1,5 yang diberikan oleh Inter Milan. Itu lengkap 5 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dan silakan bisa dianalisa kembali jika teman-teman merasa ragu. Terima kasih. Selamat sore, salam olahraga.